Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bina Salsabila, NIM 182310101200. Di sini saya akan memaparkan apa itu mini lokakarya puskesmas. Pertama, ada pengertiannya. Mini lokakarya puskesmas merupakan pedoman untuk penggerakan pelaksanaan P2 fungsi manajemen puskesmas. Melalui mini lokakarya puskesmas, didapatkan pengelolaan manajemen puskesmas dengan optimal sehingga tenaga puskesmas dapat melaksanakan fungsi puskesmas dengan baik. Adapun tujuan mini lokakarya puskesmas adalah sebagai media dalam peningkatan fungsi puskesmas dengan jalan peningkatan penggerakan pelaksanaan kegiatan puskesmas, bekerja sama dengan tim, dan membina kerja lintas program serta lintas sektor. Adapun tujuan khususnya yaitu tersusunnya kerjasama tim antar tenaga puskesmas, terwujudnya lokakarya bulanan antar tenaga puskesmas, tersusunnya kerjasama lintas sektoral, dan yang keempat, terselenggaranya lokakarya tribulanan lintas sektoral. Adapun mini lokakarya puskesmas dibagi menjadi 3, yaitu ada masukan, proses, dan pengeluaran. Masukannya, ada penggalangan tim dalam bentuk dinamika kelompok. Yang kedua, informasi tentang kebijakan, program, serta konsep baru berkaitan dengan puskesmas. Dan yang terakhir, informasi tentang tata cara penyusunan rencana kerja puskesmas. Adapun prosesnya yaitu inventarisasi kegiatan puskesmas, kegiatan lapangan atau daerah binaan, pembagian baru tugas, penyusunan rencana kerja puskesmas. Terakhir ada keluaran, yaitu rencana kegiatan puskesmas tahunan, kesepakatan bersama untuk pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir ada matriks pembagian tugas dan daerah binaan. Adapun persiapan yang perlu disiapkan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten mengadakan pertemuan dengan staf. Yang kedua, Kepala Puskesmas menunjukkan, dan memberitahu siapa calon pesertanya. Yang ketiga, membentuk panitia kecil. Yang keempat, kertas lembar balik berisikan materi. Yang kelima, daftar inventarisasi pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat. Yang keenam, daftar inventarisasi kegiatan pengembangan peran masyarakat. Dan yang terakhir adalah inventarisasi kegiatan bulan lalu. Adapun evaluasi capaian yang diharapkan adalah terbentuknya kerjasama tim yang baik, tercapainya kesepakatan untuk melaksanakan rencana kerja baru, dan terselenggaranya kegiatan yang sudah direncanakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan mini lokakarya puskesmas bulanan lintas sektoral. Adapun susunan acaranya adalah, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua dinamika kelompok, yang ketiga pengenalan program baru, yang keempat POA puskesmas, yang kelima analisis beban kerja puskesmas, keenam pembagian tugas dan desa binaan, yang ketujuh, kesepakatan untuk melaksanakan rencana kerja baru, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja pada acara pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah dinamika kelompok. Baik, mengenai dinamika kelompok, dibutuhkan kerjasama tim antar tenaga puskesmas, di mana hal ini bertujuan untuk menjalankan kerja program baru puskesmas secara teratur. Baik, seperti misalkan dalam hal ini diperlukan beberapa tenaga kesehatan seperti dokter yang menjalankan pelayanan medis, perawat yang menjalankan pelayanan perawatan, bidan yang menjalankan pelayanan terhadap ibu dan anak, dan misal seperti apoteker yang menjalankan pelayanan pada obat-obatan. Dalam hal ini dibentuk beberapa tim, yang satu tim tersebut berisikan dokter, bidan, perawat, dan apoteker, di mana pada tim tersebut akan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Acara yang ketiga adalah pengenalan program kerja baru. Baik, mengenai pengenalan program baru puskesmas. Dalam hal ini, kita mengambil tema mengenai pencegahan COVID-19 pada masyarakat, di mana pada saat ini sangat marak sekali pandemi COVID-19 yang kadang tidak bisa dikontrol oleh pada masyarakat. Nah, dalam hal ini, puskesmas memberikan program baru, yaitu pada tenaga puskesmas akan turun kepada masyarakat seperti memberikan penyuluhan, memberikan masker, dan juga memasang beberapa banner mengenai bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 ini. Yang keempat adalah POA puskesmas. Baik, adapun plan of action puskesmas yang dirancang adalah yang pertama, terjun kepada masyarakat untuk pemantauan tempat mencuci tangan.
Yang kedua adalah pemberian masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan, pemberian hand sanitizer kepada masyarakat yang memerlukan, pemasangan banner di jalan, dan yang terakhir adalah penyediaan rapid test. Dalam hal ini, semua hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 kepada masyarakat. Di sini, kita juga akan terjun kepada masyarakat untuk menjadi role model kepada masyarakat apa yang harus masyarakat lakukan. Misal dari kita sendiri juga harus menggunakan masker, harus selalu menjaga jarak, dan keluar seperlunya saja. Di sini, penyediaan rapid test diberlakukan kepada masyarakat yang memerlukan dengan harga yang terjangkau. Lalu, dalam pemasangan banner sendiri, banner dipasang di jalan-jalan agar dapat dibaca oleh kepada masyarakat apa yang harus kita lakukan. Dan juga, masyarakat diimbau untuk tidak berkeluaran dengan keperluan yang tidak penting. Acara yang kelima adalah analisis beban kerja puskesmas. Lalu yang kelima mengenai analisis beban kerja puskesmas. Dalam hal ini, tenaga kerja puskesmas atau kader kesehatan puskesmas akan turun kepada masyarakat 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali sesuai dengan kondisi dari puskesmas sendiri. Namun diharapkan dari kami akan melaksanakan kerja tersebut 2 minggu sekali. Di sini pemantauan sangat penting agar masyarakat selalu disiplin dalam menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Tak lupa, dalam pemasangan banner sendiri dilakukan sekali agar masyarakat dapat membaca himbauan-himbauan apa yang harus dilakukan. Tak jauh, ini semua demi kesehatan masyarakat kita. Acara selanjutnya, pembagian tugas dan desa binaan. Adapun pembagian tugas dan desa binaannya adalah dalam setiap satu tim terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan apoteker, di mana masing-masing memiliki perannya untuk memberikan contoh bagi masyarakat. Dalam hal ini juga dalam satu tim tersebut melakukan pemantauan kepada setiap rumah apakah rumah tersebut terdapat tempat untuk mencuci tangannya masing-masing. Tak lupa dalam satu tim tersebut juga harus memantau masyarakatnya apakah masyarakatnya sendiri menggunakan masker atau tidak dan selalu menjaga jarak atau tidak. Nah, dalam satu puskesmas tersebut terdiri dari beberapa tim yang akan disebar di setiap kelurahan. Di sini juga dalam setiap timnya harus bekerja sama dengan baik agar masyarakat bisa memberikan contoh hal yang harus dilakukan pada saat pandemi seperti ini. Acara yang ketujuh adalah kesepakatan untuk melaksanakan rencana kerja baru. Baik, yang terakhir adalah mengenai kesepakatan. Dalam hal ini, semua peserta dan seluruh kader kesehatan yang dalam puskesmas ini telah mensepakati hal apa yang harus dilakukan untuk merencanakan kegiatan yang kedepannya guna menurunkan atau memutus rantai penularan COVID-19 ini. Karena pandemi ini merupakan suatu hal yang sangat krusial dan tak lupa juga selain pandemi ini banyak penyakit-penyakit yang bertebaran. Salah satunya adalah penyakit yang tidak menular juga banyak dialami terutama bagi para lansia. Dalam hal ini juga kita disepakati harus saling menjaga jarak, menggunakan masker dan juga selalu ingat selalu social distancing agar tidak terjadi penularan. Dalam hal ini juga kita sebagai kader kesehatan harus menjaga diri kita sendiri karena tak lain kita merupakan orang yang rentan terkena penyakit COVID-19 tersebut. Baik, demikian acara mini lokakarya puskesmas bulanan lintas sektoral. Diharapkan kegiatan yang kita sudah susun pada pagi hari ini dapat dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Mengingat masyarakat butuh kepastian terhadap kesehatan mereka dan selalu menjaga kesehatan mereka. Kita sebagai tenaga puskesmas diharapkan bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.